Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin lebih dekat kembali mengenalkan perpus kita, terutama untuk admin perpus kita ya. Ini yang selama ini mungkin masih menjadi salah satu eh, apa istilahnya tools yang dibutuhkan oleh admin pengelola perpustakaan di sekolah. Nah, untuk itu nanti siang hari ini nanti saya akan sedikit mengulas menu-menu apa saja yang bisa digunakan oleh admin perpustakaan sekolah dalam mengelola perpus kita. Nah, seperti kita tahu bahwa untuk pengelolaan admin ini, yang pertama kami sediakan untuk username dan juga password. Itu jika belum ada penambahan user atau password, ini kami berikan default-nya atau akun utamanya adalah akun NPSN. Jadi Bapak Ibu yang berada di sekolah sebagai admin pengelola perpustakaan itu nanti bisa login ke admin perpustakaan digital sekolah itu nanti dengan akun NPSN masing-masing. Kemudian untuk halaman akses itu bisa dengan menggunakan halaman perpuskita.id slash nomor NPSN atau short name perpustakaannya. Kemudian nanti di menu register atau login, di situ di bagian bawah itu ada namanya login admin perpus. Nah, seperti apa sih untuk tampilan dari dashboardnya? Pasti Bapak Ibu juga sudah mengetahui untuk beberapa hal yang dibutuhkan di menu admin perpusnya. Nah, ini akan saya screenkan. Ada juga alternatif kedua, selain bisa mengakses dengan menu halaman perpustakaan langsung di perpuskita.id slash alamat perpus kita sekolah, bisa juga Bapak Ibu menginformasikan bahwa untuk alamat dashboard admin perpus kita untuk sekolah itu bisa juga dengan halaman sekolah.perpuskita.id. Ini akan lebih mudah ya, jadi nanti bisa menggunakan alamat sekolah.perpuskita.id. Nah, biar tidak terlewatkan juga bahwa untuk login admin perpus ini dengan menggunakan bisa dengan akun super admin sekolah, kemudian admin perpus ataupun juga admin buku sesuai dengan roles yang ditetapkan oleh admin utamanya. Ini akan kami share screen. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dengan menggunakan contoh masing-masing dari TC yang diampu atau dikelola. Ini akan kami berikan untuk sedikit informasi terkait dengan admin perpusnya. Nah, ini kalau kita akses ke halaman utama sekolah, nanti akan bisa masuk ke menu login. Kemudian di menu login itu kita masuk ke menu login admin perpus di bawah tombol login anggota. Jadi kita klik. Saya akan coba lagi. Nah, ini login admin. Kita masukkan username adminnya, admin perpusnya. Untuk admin perpusnya, username dan passwordnya ini menggunakan NPSN masing-masing sekolah. Bisa juga jika sudah ditambahkan user selain NPSN ini, itu nanti juga menggunakan user yang setelah di-set atau telah dibuat oleh admin utamanya. Jangan lupa untuk memberikan tanda cek pada verifikasi captcha-nya. Nah, ini tampilan dari dashboard admin perpus sekolah. Ini begitu masuk, itu akan tampil di sini ada informasi tentang program Perpus Kita Vagansa, kemudian nominal belanja, total kupon yang didapat, kemudian juga ada informasi di bagian bawah ini ada jumlah admin, jumlah anggota, total koleksi yang dimiliki, kemudian total peminjaman dan total pengembalian.
Dari sekian banyak menu admin yang bisa disampaikan, ini poin utamanya yang pertama adalah pengelolaan perpustakaan. Ini untuk manajemen di sini. Ini akan tampil bagaimana mengetahui admin perpustakaan itu mengetahui koleksi-koleksi apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Jadi mulai dari produknya apa, penerbitnya mana, kemudian kategori bukunya apa, tipe kontennya ini apakah e-book, apakah video, kemudian total copies yang dimiliki, kemudian sedang dipinjam berapa, kemudian masih ada sisa berapa, kemudian tanggal pembeliannya tanggal berapa, ini akan kelihatan semua. Begitu pula juga ketika koleksi tersebut akan ditampilkan atau disembunyikan, atau tidak tampil, istilahnya tidak tampil sebagai koleksi yang nantinya bisa dipinjam oleh anggota. Kemudian di sebelah baratnya atau sebelah kanannya ya, ini ada edit kategori, kemudian juga ada lihat semua koleksi. Nah, ini untuk mengetahui koleksi. Menu ini juga digunakan ketika nanti Bapak Ibu yang telah melakukan pembelanjaan melalui Siplah, apakah koleksinya sudah masuk atau belum, itu nanti bisa dicek di manajemen koleksi. Jadi ini bisa disampaikan ke admin perpustakaan ketika sekolah telah melakukan pembelanjaan melalui Siplah, nanti ngeceknya dari sini. Begitu pula juga untuk yang telah melakukan pemesanan melalui sales ya, atau diinput melalui sales.perpuskita.id, itu nanti koleksi yang dibeli akan masuk di manajemen koleksi. Ini kalau mau ditarik ya Bapak Ibu, ini bisa di show all, di bagian atas ini show all, bisa di-download dengan format CSV, Excel, ataupun PDF. Jadi nanti ketika sekolah itu menanyakan apakah koleksinya sudah masuk atau belum, nah ini informasinya ada di manajemen koleksi. Kemudian berlanjut di menu manajemen anggota. Nah ini Bapak Ibu, manajemen anggota ini diperuntukkan untuk admin perpustakaan mengetahui ada berapa anggota di dalam perpustakaan, kemudian usernya siapa, passwordnya di sini nanti bisa di-set juga ketika akan menambahkan anggota, kemudian tanggal pendaftarannya tanggal berapa, kemudian kalau ingin merubah statusnya apakah user tersebut aktif atau mau disuspend atau dihapus, itu nanti dari menu ini, dari manajemen anggota. Nah ini kalau misalnya mau disuspend atau mau di-terminate atau dihapus, nanti pengelolaannya ada di manajemen anggota. Menambahkan anggota juga bisa dilakukan dari menu ini. Jadi nanti ditambahkan saja nama anggotanya siapa misalnya, kemudian username-nya apa, ini nanti bisa ditambahkan dari sini. Kemudian password-nya apa misalnya diisikan, email, kemudian nomor handphone, kelas, kemudian kalau ingin menambahkan foto tinggal ditambahkan di bagian ini, di choose file ini, kemudian ambil fotonya dari folder di mana foto tersebut disimpan. Kemudian setelah itu klik save. Nah ini begitu diklik save, nanti anggota akan muncul di sini ya. Kita akan coba untuk menggunakan data saya. Nah, ini akan saya coba, kemudian saya save ya. Oke, ini data sudah terekam ya ini ya. Untuk username-nya sesuai dengan yang baru saja saya aktifkan tadi. Kemudian statusnya aktif. Nah, kalau mau menghapus seperti apa? Kita tinggal klik hapus. Kita klik ya. Nah, nanti user yang diinginkan, yang mau dihapus, itu nanti akan terhapus. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, untuk menu manajemen peminjaman. Menu manajemen peminjaman ini diperuntukkan untuk mengetahui status peminjaman oleh siswa atau anggota. Mulai dari nama siswa,
kemudian kode buku, tipe konten, kemudian nama kontennya, tanggal peminjaman, tanggal harus kembali, dan tanggal dikembalikan. Ini adalah dashboard monitoring untuk peminjaman sekolah. Untuk mensortir, ketika nanti ada pertanyaan, Mas, bagaimana cara melakukan sortir yang telah melakukan peminjaman dari tanggal sekian ke sekian misalnya. Ini kita set ya. Kita set misalnya dari tanggal 1 ya, 1 Mei sampai dengan tanggal 4 Mei ya. Kita akan coba set. Kemudian di sini tanggal selesainya kita set sampai dengan tanggal 4 misalnya. Tadi tanggal 1 sampai tanggal 4 Mei. Kemudian kita klik set. Nah, ini akan keluar. Ini data ini adalah peminjaman yang pada tanggal 2 sampai tanggal 4 Mei ya. Jadi akan terlihat laporannya di sini. Kemudian kita berlanjut di menu pengaturan peminjaman. Mulai dari lama peminjaman, kemudian mengganti profil tampilan awal, kemudian juga untuk warna dan lain sebagainya, kita masuk ke menu config. Menu config ini sejatinya ini untuk digunakan ketika akan melakukan fitur-fitur yang bisa dilakukan lebih cepat. Misalnya impor data anggota. Nah, ini yang sering digunakan Bapak Ibu ketika nanti menjelaskan juga ke sekolah, ke admin perpusnya. Ini ada impor data anggota. Fungsinya adalah melakukan proses impor data dengan menggunakan file Excel yang sudah terformat. Kita mulai dari atas, ini untuk pengaturan semua config. Nah, ini untuk peminjaman, menu peminjaman ini, di lama peminjaman ini bisa di-set ya, dari mulai 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan lain sebagainya. Kemudian setiap siswa bisa diperbolehkan meminjam berapa judul, misalnya 3 judul atau 4 judul, itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian untuk header pengumuman, ini apakah mau di-set tampil atau tidak, ini tinggal dipilih antara ya atau tidak. Kemudian warna, di bawahnya ini ada pengaturan warna. Jadi ini warna yang akan tampil pada beberapa bagian di halaman perpus kita sekolah. Ada berbagai warna ya, dan bisa dilihat kalau warnanya tidak tersedia di sini, pilih yang warna lainnya, nanti di situ bisa disesuaikan dengan kode warna, ataupun juga langsung dipilih warna yang sesuai atau yang diinginkan. Kemudian yang paling bawah ada menu pendaftaran anggota auto disetujui. Nah, ini kalau ada yang melakukan pendaftaran, ketika ada anggota yang melakukan pendaftaran ke halaman perpustakaan sekolah, ini ada pilihan oleh admin, apakah dia akan langsung auto approve atau auto disetujui, ada di sini. Jadi nanti ini di klik ya kalau langsung otomatis ya. Suara trouble. Kemudian berikutnya ketika mau disetujui ya dan harus disetujui, itu klik tidak. Sehingga nanti akan dilakukan semacam verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan persetujuan, seperti itu. Nah, jadi setelah itu kemudian jangan lupa untuk klik save. Jadi apapun yang dilakukan perubahan di sini, jangan lupa Bapak Ibu nanti bisa melakukan klik save ya, atau simpan. Karena kalau tidak dilakukan save, pengaturan yang tadi sudah di-set itu tidak akan tersimpan. Kemudian ada lagi ya, berikutnya ada menu maksimal peminjaman per koleksi. Apa itu menu maksimal peminjaman per koleksi? Ini menentukan bagaimana setiap koleksi itu boleh dipinjamkan ke siswa. Misalnya ada buku platinum matematika misalnya. Itu misalnya sekolah itu punya 10 koleksi. 10 koleksi ternyata yang bisa dikeluarkan atau boleh dipinjam itu 8. Berarti nanti tinggal diedit saja maksimal untuk peminjamannya 8 misalnya. Nanti yang 2 misalnya disimpan ataupun tidak keluar. Nah, nanti ada di maksimal peminjaman. Nanti masuknya di sini. Nah, ini ada pengaturan, tinggal diisi saja.
maksimal peminjaman per siswa misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan berikutnya ya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Kemudian berlanjut ke menu impor data anggota Bapak Ibu. Setelah tadi kita ada di maksimal peminjaman per koleksi, kita impor data anggota. Di impor data anggota, ketika nanti Bapak Ibu dari admin perpus itu ingin melakukan proses impor, itu nanti bisa mengunduh dulu format file Excel yang sudah tersedia. Nah, di sini Bapak Ibu untuk formatnya itu sudah tersedia ya. Jadi untuk isiannya ada mulai dari nomor induk siswa nasional atau NISN, nomor induk siswa, username, nama lengkap, nomor handphone, email, kemudian kelas. Nah ini akan saya coba share. Nah ini formatnya. Nah ini formatnya Bapak Ibu, NISN, NIS, nama lengkap, username, password, email, nomor handphone, dan kelas. Sekedar informasi Bapak Ibu, untuk username itu yang diperbolehkan adalah huruf kecil. Maksimal karakter adalah 20 karakter. Huruf kecil ataupun kombinasi angka. Jadi misalnya R Kurniawan 22, R Kurniawan 100 misalnya, itu bisa. Dan tidak diperkenankan menggunakan spasi Bapak Ibu. Jadi untuk penggunaan username itu tidak diperkenakan untuk menggunakan spasi. Kalau nanti menggunakan spasi, itu nanti yang biasa terjadi saat ini adalah dia bisa pinjam tapi nggak bisa download. Itu yang sering terjadi. Jadi ini sudah kami sampaikan di keterangan bahwa username yang diperbolehkan adalah menggunakan huruf dan angka. Kemudian penggunaan huruf besar pada username ini nanti akan otomatis berubah menjadi huruf kecil. Kemudian karakternya adalah maksimal kurang lebihnya adalah 20 karakter atau huruf. Jadi tidak disarankan ketika menggunakan username-nya lebih dari 20 huruf atau 20 karakter. Kemudian kalau filenya sudah siap, dan untuk kolom yang ada di file Excel, ini tidak disarankan menambahkan tabel, kemudian menambahkan kolom, dan lain sebagainya. Jadi itu sudah disesuaikan dengan aplikasi perpus kita, sehingga pada saat pengisian hanya cukup mengisi di kolom bawahnya saja. Jadi di baris per baris itu nanti diisi, kemudian simpan, baru dilakukan proses impor. Nah ini untuk pengisiannya tadi, formatnya yang pertama NISN, NIS, nama lengkap, username, password, email, nomor handphone, dan kelas. Ini kalau sudah mengisi misalnya nomor NISN-nya, ini kita coba untuk mengisikan ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba dulu, mohon maaf, saya share screen lagi tampilannya. Nah ini tinggal masukkan NIS, nah, kemudian nama lengkap sesuai dengan nama anggota, username-nya misalnya, kemudian password-nya terserah mau dibikin kombinasi huruf dan angka boleh, kemudian email-nya silahkan diisi dengan email siswa atau anggota, kemudian nomor handphone ya, nomor handphone bisa diisikan sesuai dengan nomor handphone yang dimiliki oleh anggota, kemudian kelasnya bisa diisikan misalnya kelas 11 atau kelas 12 misalnya seperti itu. Kemudian penulisan berikutnya sama, tinggal diisikan ya. Namanya misalnya dengan nama yang lain misalnya. Dengan usernya juga user yang lain. Kemudian passwordnya boleh disamakan, boleh dibedakan antara masing anggota. Kalau mau lebih mudah, bisa pakai nama sekolah, misalnya SMA Negeri 1 Solo atau SMA Negeri 1 Negara misalnya, seperti itu bisa. Kemudian email bisa dicantumkan, email ini tidak disarankan sama ya, jadi email dan nomor handphone tidak disarankan sama, karena nanti biasanya kalau terjadi sama akan ada notif email telah digunakan atau nomor handphone
telah digunakan, seperti itu. Begitu pula dengan username. Username nanti kalau misalnya terjadi kesamaan, misalnya nama yang sudah umum misalnya, itu nanti akan tergenerate secara otomatis. Bapak Ibu mungkin sudah menemui ya. Jadi selama ini ketika mengimpor misalnya pakai nama Ferry, nah itu ternyata kok hasilnya tidak sama gitu. Misalnya ada Ferry strip 1022 atau berapa gitu, ada tambahan angka lah, itu adalah hasil generate system di perpus kita karena user tersebut telah ada sebelumnya, seperti itu, sehingga di perpus kita langsung auto generate dengan username yang baru, seperti itu. Kemudian setelah mengisikan ini, kemudian silahkan di save saja. Ini emailnya saya isikan dulu. Nah ini, kemudian nomor handphone, kemudian kelasnya misalnya, oke cukup, kita save ya, kita save, kemudian kita akan proses impor. Setelah ini kita proses impor melalui impor data anggota. Kita pilih filenya, kemudian kita lakukan klik impor. Ini sudah selesai, impor anggota selesai. Untuk melakukan verifikasi apakah sudah masuk atau belum, Bapak Ibu bisa download file impor anggotanya di sini, atau masuk ke menu tadi, di kelola perpustakaan, lalu pilih manajemen anggota. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Jadi, file yang sudah kita isikan tadi, ini sudah terimpor secara otomatis ini. Ada 2 user ini yang sudah saya isikan melalui file Excel tadi, itu akan muncul di sini. Kemudian di config, masih di menu config ya, kita berlanjut ke impor data guru. Impor data guru ini sebenarnya tidak tidak digunakan untuk peminjaman ya, Bapak Ibu. Mungkin yang sering terjadi, data guru itu dimasukkan di sini sehingga tidak bisa mendownload. Nah, ini kami sarankan ketika Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini untuk bisa melakukan peminjaman, itu proses pendaftarannya melalui impor data anggota. Seperti itu. Jadi impor data guru di sini itu fungsinya adalah untuk menjadi seperti super admin ataupun admin perpus saja. Seperti itu. Jadi di sini itu disarankan untuk bisa melakukan pendaftaran guru ataupun tenaga pendidik yang lain yang ada di sekolah tersebut pada impor data anggota. Sehingga user-user yang telah disiapkan itu nanti bisa melakukan peminjaman layaknya anggota perpustakaan yang lain. Kemudian di bagian bawahnya ada hak akses. Hak akses ini diperuntukkan untuk mengatur level-level di mana seorang admin atau super admin itu bisa mengakses apa saja. Nah, itu ada di sini. Mulai dari super admin, admin perpus, admin buku, dan guru. Ini kita bisa setting di sini. Untuk pengaturannya nanti tinggal dicentang-centang aja, kemudian tinggal simpan. Kemudian kalau mau mengatur yang admin perpus juga seperti itu. Ini bisa di-set sesuai dengan level masing-masing yang diperbolehkan oleh admin utamanya. Kemudian kita berlanjut Bapak Ibu, setelah hak akses, kita masuk profil perpustakaan. Profil perpustakaan ini bisa digunakan untuk merubah nama singkat atau short theme atau URL yang tidak biasanya menggunakan NPSN, misalnya perpuskita.id/SMA Negeri 1 Jakarta, atau SMA Negeri 11 Jakarta, atau berapa, misalnya SMA Negeri 1 Negara atau Surabaya, seperti itu nanti bisa. Atau nama populernya bisa, misalnya diubah menjadi Semansa, atau juga menggunakan nama lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah untuk memudahkan siswa itu mengakses. Setelah kemudian jangan lupa untuk klik simpan. Nah ini kalau yang mau menambahkan logo,
masuknya ke sini Bapak Ibu, di sini ada informasi logo ya. Jadi logo perpustakaan ini bisa berupa logo sekolah ataupun logo perpustakaan jika memiliki logo perpustakaan. Oh iya, sekedar informasi Bapak Ibu, ini untuk yang terbaru ya. Ini untuk yang bertransaksi untuk produk digital, ini disarankan untuk mengisikan nomor NPWP. Jadi informasi terbaru dari Siplah menindaklanjuti dari sana, meskipun pajak untuk produk digital itu dibebaskan untuk PPN-nya, tetapi diwajibkan untuk mengisikan NPWP pada data di profil perpustakaan. Seperti itu. Jadi tadi ada hari ini tadi ada yang mau nginput di sales.perpuskita.id itu tidak bisa untuk melakukan pemanggilan data sekolah, itu dikarenakan salah satunya adalah ada profil sekolah yang NPWP-nya masih kosong. Nah, nanti untuk melengkapi, Bapak Ibu bisa mengirimkan ke kami, silahkan bisa dikirimkan NPWP-nya, akan kami bantu update. Jika yang sudah melakukan transaksi ataupun juga yang belum melakukan transaksi, bisa kami bantu. Atau bisa diupdate sendiri oleh admin perpustakaan sekolah. Kemudian ini tadi sudah sampai di logo, kemudian nanti diklik save, nanti akan berubah ya. Bapak Ibu, nanti untuk alamatnya bukan perpuskita.id/npsn lagi, namun sudah menggunakan nama singkat yang sudah disesuaikan di sini. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya saya beralih ke tampilan slide, Bapak Ibu. Tampilan slide di sini ini menjadi salah satu yang menarik untuk sekolah, bisa menampilkan informasi-informasi berupa image atau banner ataupun foto yang bisa dijadikan sebagai profil perpustakaan. Caranya masuk ke slide desktop. Ini untuk yang versi web ya, disarankan ukurannya adalah 1280 pixel kali 400 pixel. Sekolah bisa membuat di Canva ataupun di Photoshop atau di Corel Draw dengan ukuran yang telah disarankan. Kemudian di bagian bawahnya ada slide untuk tampilan di mobile. Ini ukurannya adalah 360 kali 300 pixel. Nah, Bapak Ibu, untuk membantu ya, ini untuk membantu kami telah menyiapkan semacam template yang bisa digunakan ya. Ini akan saya share ke Bapak Ibu untuk link Canva yang sudah bisa digunakan. Nah, ini saya akan coba tampilkan. Nah, nanti sekolah itu bisa langsung drag and drop. Jadi nanti linknya sudah kami posting juga sebelumnya itu di akun Instagram Perpus kita. Jadi tinggal masuk ke Canva ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini sudah disesuaikan. Seperti ini tampilannya. Ketika ingin mengganti logo, tinggal di-upload saja logonya, kemudian langsung ditarik ke sini. Itu nanti bisa dirubah sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya ini akan saya praktekkan ini Bapak Ibu ya. Nanti untuk mengganti logonya, ini misalnya seperti ini ya. Ini nanti bisa di-drop di sini logonya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Drag and drop ya. Jadi tinggal ditarik saja, begitu di-upload, tarik ke sini sudah jadi. Kemudian ini diunduh ya. Setelah itu diunduh di sini. Klik di menu bagikan ini, kemudian unduh. Bisa klik file PNG. Kemudian kita klik unduh. Kemudian hasil dari unduhan tadi itu bisa diekstrak karena formatnya ini adalah tadi untuk zip ya. Formatnya kita ekstrak dulu. Kalau unduh satu persatu bisa Bapak Ibu, tanpa harus mengekstrak atau menjadi file zip. Ini kita ekstrak.
Selanjutnya kita upload pada menu di menu admin. Nah, ini bisa pakai upload slide, pilih upload slide, kemudian ambil filenya itu lokasinya di mana. Nah, ini file yang sudah kita ini ya. Nah, ini kalau ada keterangan seperti ini, slide melebihi batas ukuran, maksimal ukuran 500 kilobyte. Itu kita kecilkan dulu, Bapak Ibu. Itu kita kecilkan. Bisa pakai resize. Ya, kita ambil dulu untuk filenya. Untuk kita resize menjadi ukuran di bawah 500 kilobyte. Bisa pakai pen, bisa. Nanti kita pakai resize ya di sini. Suaranya kok hilang, Pak? Ini kita resize ya Bapak ya. Sebentar, ini sambil kita klik resize, kemudian kita coba lagi ya, upload slide. Nah, ini masih sama ukurannya. Kita coba lagi, lebih kecil dari ukuran tadi. Ini kita cek ukurannya masih 542 ya. 542 kita set di pen lagi kalau tidak ada tools yang lain untuk resize ya. Caranya riset tidak diambil di slide, Pak. Oh ya, untuk tampilannya Pak ya, bentar. Untuk resize-nya. Nah ini Pak, ini bisa pakai pen ya. Ini salah satu tools yang ada di Windows yang sangat mudah dipakai. Ini bisa pakai resize yang ada di sini, image, kemudian resize, masukkan presentase format file yang akan di resize. Atau kalau ukurannya menggunakan pixel, itu nanti bisa pakai yang pilihan pixel. Seperti itu, kemudian untuk klik save lagi, kemudian kita cek kembali ukurannya. Nah, ini sudah lebih mengecil. Kita kembali ke menu upload slide. Kita ambil slide-nya lagi. Kita tunggu sesaat, Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi ya. Tampilannya seperti ini. Kalau sudah berhasil di-upload, itu nanti akan ada di paling akhir ini, dari slide desktop. Kemudian, untuk mengetahui apakah sudah berhasil terupload ataukah belum, itu nanti masuk ke halaman perpustakaan sekolahnya. Ini di sini saya menggunakan yang perpus kita demo ya. Nah, ini kita akan coba buktikan apakah sudah masuk ke slide. Ini tadi warnanya sudah kita sesuaikan ya. Kita nanti ubah kembali. Nah, ini yang baru saja kita edit tadi Bapak Ibu. Jadi drag and play, kita tinggal drag and drop, mulai logo, kemudian nanti nama sekolah di sini. Yang ada tulisan perpustakaan digital ini bisa diisi nama sekolah atau nama perpustakaannya. Seperti itu, ini untuk yang tutorial
uploadnya ya untuk slide-nya. Bisa juga nanti Bapak Ibu bisa berkreasi dengan nama-nama perpustakaan yang akan ditampilkan. Ini kami berikan 3 pilihan template dasar. Jadi nanti tidak harus sama seperti ini, nanti sekolah pun juga bisa berkreasi ya untuk menampilkan profilnya. Ini yang mode pertama, contoh yang kedua, dan contoh yang ketiga. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan profil sekolahnya. Baik, berikutnya saya masuk ke menu lainnya. Di bawahnya ini ada menu kategori ya Bapak Ibu ya. Ada menu kategori. Kategori ini fungsinya untuk mengatur status bukunya. Jadi buku itu masuk ke kategori apa, itu nanti bisa disesuaikan lewat pengkategorian. Atau istilahnya dikelompokkan ke jenis buku apa, itu nanti bisa ya. Jadi nanti kontennya apa, kemudian dia masuk ke kategori apa, itu bisa. Nanti untuk caranya masuk ke sini misalnya buku teks akreditasi, mau masukkan kategori apa, misalnya buku pelajaran atau buku teks atau apapun bisa, kemudian nanti klik simpan. Ini untuk menu config. Kemudian ada menu lainnya. Di sini ada user admin ya. Di menu master ada user admin. Fungsinya adalah menambahkan user admin yang nantinya digunakan untuk mengelola perpustakaan digital untuk sekolah ya. Jadi nanti bisa ditambahkan. Cara menambahkan tidak berbeda jauh dengan menambahkan anggota perpus. Kita klik tambah usernya, kemudian nama lengkap admin yang akan ditambahkan, kemudian emailnya, kemudian username-nya. Kita tambahkan di sini misalnya, kemudian password. Kemudian levelnya apa? Ini kita bisa set ya, super admin, admin buku, atau admin perpus. Bedanya ketika level ini ada di hak akses masing-masing. Kalau super admin itu rata-rata adalah bisa mengelola semua aktivitas atau semua menu dari user lainnya. Kalau di admin buku, ini mengatur untuk sirkulasi buku atau penambahan koleksi kemudian yang admin perpus ini mengatur untuk peminjamannya. Nah, nanti setiap kategori ini masing-masing bisa ditentukan oleh admin super adminnya ini. Kemudian setelah itu, setelah kita buat di sini, kita klik save atau simpan. Kemudian kita masuk ke menu lain ya, yang digunakan untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah belanja ya, ini ada sekolah yang sudah belanja, kemudian bagaimana cara mengupload bukti bayar. Nah, ini masuknya ke konfirmasi pembayaran atau riwayat order, ini bisa. Tidak berbeda jauh fungsinya. Kalau untuk di riwayat order ini mengetahui status order atau pemesanan sekolah, mulai dari pesan, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, terkirim sampai dengan selesai ya. Nah, ini di history order, ini ada status-status misalnya seperti ini nomor order sekian, tanggal pesannya sekian, statusnya apa? Menunggu bayar. Nah, menunggu bayar ini sampai proses ini, kemudian sekolah melakukan pembayaran, diklik konfirmasi pembayaran. Kemudian untuk melakukan konfirmasi pembayaran diisikan bank tujuannya Bank Mandiri, tanggal transfernya tanggal berapa, nominal transfernya berapa, misalnya kita isikan di sini. Kemudian nama pengirimnya bisa diisikan sesuai dengan nama pengirim pada bukti transfernya. Kemudian bank pengirimnya, bank asalnya misalnya kalau berbeda bank misalnya dari BRI ke Mandiri, tulis saja di sini bank pengirimnya adalah BRI, kemudian nama pengirimnya tadi siapa,
kemudian bukti transfernya di-upload atau disertakan di sini dengan klik pilih file atau choose file. Kemudian untuk rekening mandiri Padi Indah Digital ya, itu nanti masuknya ke 1380018473855. Seperti itu ya. Kemudian klik konfirmasi pembayaran. Kemudian setelah berhasil konfirmasi pembayaran, nanti dari tim HO dalam hal ini nanti akan dilakukan oleh Pak Ristanto selaku finance di PID untuk melakukan set bayar ketika sudah ada pembayaran dari sekolah atau yang telah melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah di-set, bayar dan terkonfirmasi, statusnya akan naik ke terkirim. Itu untuk yang swadaya ya Bapak Ibu ya. Kalau swadaya itu nanti terkirim dan sekolah bisa set terima, kemudian status akan berubah menjadi selesai. Kalau untuk pemerintah siplah, itu nanti alurnya adalah konfirmasi bayar, kemudian set bayar dari HO, setelah itu langsung masuk ke selesai. Karena alurnya dari mulai kirim, kemudian dia sudah bisa akses, kemudian baru bisa melakukan konfirmasi pembayaran setelah adanya pembayaran yang dilakukan melalui siplah. Terus bukti bayarnya dari mana? Bukti bayarnya ini kalau yang pemerintah siplah itu sama seperti yang dibayarkan ke siplah. Jadi cukup pakai bukti transfer tersebut, diupload di menu konfirmasi pembayaran yang ada di sini. Selanjutnya setelah menu konfirmasi pembayaran yang bisa dilakukan oleh admin perpus, ini ada di menu laporan. Ini adalah salah satu menu yang tidak kalah penting yang dibutuhkan juga oleh admin perpustakaan dalam mengelola perpus ya. Nanti di admin perpus, di dashboard admin perpus ini bisa melihat detail peminjaman secara global, per siswa, ataupun juga per koleksi. Untuk setnya bisa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Misalnya kita tarik tanggal 1 sampai dengan hari ini ya, tanggal 11. Kita apply, siapa saja yang minjam, ini ada di sini semua. Kalau mau diekspor ke file Excel atau PDF, ini juga tersedia untuk fiturnya. Kita klik data show all dulu, setelah itu kita klik Excel, nanti dia akan terekspor ke file Excel. Begitu pula dengan yang PDF ya. Kemudian laporan dan statistik. Ini juga bisa digunakan nanti untuk melihat peminjaman per anggota, peminjaman per koleksi. Itu ada di sini juga dengan menarik by month atau per bulan. Seperti itu. Caranya tinggal tarik sesuai dengan tanggal periodenya. Nanti dia akan muncul di bagian bawah seperti ini. Jadi koleksinya apa, ada peminjaman berapa, kemudian telah dikembalikan berapa, nanti akan muncul di sini. Kemudian yang di bagian bawah ini ada laporan buku dan video. Ini akan membantu Bapak Ibu admin perpus sekolah ketika nanti akan melakukan penambahan koleksi atau pengadaan koleksi baru untuk perpustakaan digital mereka. Ini ada statistik jumlah anggota yang melakukan peminjaman, kemudian koleksi video, koleksi buku, kemudian juga ada jumlah peminjaman bulan ini, kemudian jumlah peminjaman video bulan ini. Kemudian ada referensi juga untuk admin perpus. Buku-buku apa yang paling banyak dipinjam itu nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian video paling banyak dipinjam juga akan ditampilkan di bagian ini. Kemudian ketika nanti ada buku yang kurang populer atau kurang peminat, itu akan ditampilkan juga di sini. Nah ini juga akan membantu nanti untuk pengaturan koleksi yang mau ditampilkan ataupun enggak yang ada di perpustakaan sekolah, di perpus kita sekolah ya. Kemudian kategori buku yang paling sering dipinjam itu kategorinya apa saja nanti ada di menu laporan buku dan video. Kemudian untuk menu-menu yang lain,
yang bisa digunakan nanti ada menu persetujuan anggota. Persetujuan anggota ini digunakan untuk melakukan approval ketika ada pendaftaran anggota yang melalui halaman perpustakaan sekolah secara langsung. Nah, nanti fungsinya apakah admin akan menyetujui atau enggak, itu nanti ada di sini. Kalau mau disetujui, kita tinggal klik approve, kita lihat datanya dulu, apakah betul itu sekolah, siswanya sekolah di sekolah tersebut. Kemudian kalau sudah pasti, kita tinggal klik approve. Kalau tidak, mau di reject atau ditolak, kita klik tolak. Ini untuk di menu persetujuan anggota ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir yang paling sering kami sampaikan juga pada saat sosialisasi bahwa admin perpus bisa menambah informasi yang bermanfaat untuk anggota mereka. Jadi anggota atau siswa-siswa yang telah terdaftar di perpus kita masuk ke berita pengumuman. Di menu berita dan pengumuman ini untuk cara penambahannya adalah kita klik tambah berita pengumuman. Kemudian di sini ada judul informasinya, misalnya ada 10 daftar e-book terbaru bulan Mei misalnya. Kemudian dimasukkan pesannya. Seperti ini misalnya, ini hanya ilustrasi saja ya. Nah, nanti informasi ini akan tampil pada halaman perpus kita sekolah yang versi web ataupun di aplikasi. Nanti menunya ada di menu berita dan pengumuman, Bapak Ibu. Kemudian bisa menambahkan file image sebagai pemanis ya. Tidak hanya gula saja yang manis, tapi ini juga bisa dibikin manis pakai tambahan image. Misalnya nanti ditambahkan judul-judul buku yang dibikin pakai aplikasi kolase misalnya, seperti itu. Kemudian kita klik save. Kalau sudah klik save, itu nanti berita atau pengumuman sudah muncul di sini ya, dan bisa diakses. Kalau nanti suatu saat mau melakukan edit atau menghapus informasinya, kita tinggal klik edit atau hapus di sini. Nah, ini nanti akan muncul pada menu berita dan pengumuman ya. Seperti apa sih munculnya seperti itu? Ini akan kami tampilkan. Nah, ini seperti apa? Masuknya nanti ada di menu berita dan pengumuman. Nah, ini dan saya coba untuk tampilkan. Nah, ini kita klik berita dan pengumuman di menu bagian atas. Nanti akan ada informasi yang telah kita buat baru saja. Ada 2 informasi ya tadi ya. Yang satu untuk informasi yang lama yang sudah pernah di-create atau dibuat. Kemudian nanti ada di berita dan pengumuman yang satunya. Nanti bisa Bapak Ibu akses di perpuskita.id/demo untuk bisa melihat berita dan pengumuman. Ataupun nanti sesuai dengan halaman perpustakaan sekolah ya. Nah, ini kita tadi telah membuat, ada di sini, nanti kita tampilkan atau enggak. Ini kita belum set ya. Nah, ini sudah kita set. Kita coba refresh. Nah, ini sudah masuk ya, 10 daftar e-book terbaru bulan Mei. Itu nanti akan tampil ke semua anggota. Seperti itu. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk diskusi, nanti setelah ini kita akan buka diskusi tentang seluruh kendala-kendala juga di lapangan ya, untuk produk perpus kita. Dan untuk waktunya kami kembalikan kembali ke Pak Bangun.